Bismillahi syafi huwa Allah, Bismillahil muwafi huwa Allah. Alhamdulillah binurika safi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur tasyakur yang tak terukur kembali mari kita haturkan dari rasa yang paling dalam keharibaan Zat Rabbul Ghafur Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala belian kasih dan sayangnya yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita. Dan mari kita ikrarkan syukur kita bersama biqaulina alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang sejati, umat Rasulullah yang setia. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah subhanallah subhanallahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah di tempat yang mubarak dalam acara rutinitas tahunan ibadah bersama memperingati Maulidin Nabi Muhammad SAW 12 Maulid. Saat ini 1446 Hijriah. Saudara rahimakumullah, maka sering kita bahas, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sebagai cambuk peringatan, hakikatnya peringatan untuk kita sendiri. Setiap tahun kita memperingati, dibacakan tarikh sejarah dari Rasulullah. Secara hakiki itu peringatan untuk diri kita sendiri. Sudah sejauh mana perjuangan, pengorbanan, keikhlasan kita dalam mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita termasuk umat Rasulullah yang hakiki, yang setia, maka tentunya kita akan tetap di jalan perjuangannya Rasul. Kita akan tetap berjuang sampai hembusan nafas terakhir mewujudkan cita-cita baginda Rasul, yaitu menjadi kita sebagai umatnya menjadi pribadi-pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Maka tugas kita adalah membersihkan wadahnya, menjaga agar wadah ini tetap suci, tetap bersih. Yang menuangkan rahmat dan berkah adalah sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholawat harus sering dibaca? Agar kesaksian ini tidak luntur tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad. Sering kali kita membaca sholawat, sering kali kita berzikir baik zahir maupun batin tentang sholawat untuk mengikat ingatan kita, kesadaran, kesaksian kita. Bersaksi, kesaksian setiap saat dan detik
bahwa baginda Rasul utusan Allah tertuang, terbukti, terpancar di dalam akhlak Rasulullah yang hadir di dalam akhlak kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sholawat. Redaksi hadirnya sholawat tulawat itu adalah untuk membangkitkan gairah, membangkitkan semangat tekad kita mengikuti Rasulullah, secara batin menyambung frekuensi ruh rasa dengan ruh Rasulullah, secara zahir gerak lahir batin mengikuti tuntunan akhlak budi pekerti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala di dalam diri kita, kepribadian kita masih dikuasai kesombongan, iri, dengki, sakit hati, kebakhilan, dendam, kesumat, buruk sangka, dan penyakit-penyakit lainnya, maka bukti sholawat kita belum hidup. Kenapa sholawatnya belum hidup? Hatinya belum tersambung dengan syahadatain keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada sholawat adalah khuluqul azim. Hasil daripada bersolawat adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, menjadi pribadi yang mukmin muslim sejati, menjadi pribadi muttaqin yang hakiki, sebab satu rasa dengan rasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rasa Rasulullah? Rasa penghambaan, menghamba. Di dalam kandungan penghambaan itu ada 5 mutiara rasa Rasulullah, 5 intan rasanya Rasulullah, yaitu rasa takut hanya kepada Allah, rasa malu hanya kepada Allah, rasa butuh hanya kepada Allah, rasa cinta hanya kepada Allah, rasa rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima rasa ini terjaga dalam satu titik pusaran hak, yaitu di dalam kelima waktu sholat kita. Maka untuk membangkitkan, menyambungkan kembali, maka sholat 5 waktu zahir batin harus kita jaga agar rasanya tersambung dalam 5 rasa Rasulullah. Kita koreksi setiap saat. Sudahkah rasa takut kita hanya kepada Allah? Oh belum. Ternyata kita masih takut dibenci orang, kita masih takut kemiskinan, kita masih takut dihina, dicaci maki. Ada ketakutan selain kepada Allah. Panggilan Allah jelas, tetapi kita takut untuk memenuhi panggilan itu, berarti belum rasanya Rasul. Kita masih punya malu, tapi bukan malu kepada Allah, malu kepada selain Allah. Sehingga apa? Rasa malu ini bukan kepada Allah, tetapi malu kepada selain Allah. Mulai manusia tidak malu tatkala tidak sholat, manusia tidak malu tatkala langkahnya tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan hakikat, tidak sesuai dengan thariqahnya Rasulullah. Tetapi manusia mulai malu kepada selain Allah, malu kalau dianggap miskin, malu karena kendaraannya jelek, malu karena rumahnya sederhana dan lain sebagainya. Ini bibit kawin terpisahnya manusia dengan Rasul. Kembalikan kepada titik portal yang rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari malam ini kita koreksi. Oh ternyata kita masih butuh kepada selain Allah secara hakiki. Akhirnya apa? Karena kebutuhan kita sudah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terjadi ketimpangan langkah. Dipanggil Allah leta-lete, dipanggil nafsunya jerantal, sebab butuh kepada nafsu, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang
paling fatal adalah tatkala manusia sudah mulai cinta kepada selain Allah, rindu kepada selain Allah. Cinta rindu itu alamatnya adalah liqa, pertemuan dan juga penyatuan. Semua yang memakai judul cinta dan rindu, klimaknya adalah bertemu dan menyatu. Kalau ini sudah bukan kepada Allah, maka ruhnya akan terpelanting, terpeleset, terpontal dari jalan yang benar, jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang masih dikandung badan akan tersesat, ruh yang sudah lepas dari badannya akan gentayangan. Sebab alamat cinta rindu, pertemuan dan penyatuan sudah tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal apa yang dicintai, apa yang dirindukan, ini yang akan dituju oleh ruh manusia. Maka beruntung manusia yang mampu menjaga rasa cinta dan rindunya hanya kepada Allah. Maka alamat dari cinta dan rindu adalah liqa ar-rabbi gharamun, adalah betul-betul bertemu dan menyatu. Maka tatkala cinta rindunya kepada Allah, maka ruh ini akan terbimbing untuk bertemu dan menyatu di dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi mulai detik saat ini, malam ini, tinggalkan kita mengoreksi orang lain. Tinggalkan kebiasaan kita melihat, mencari-cari keburukan orang lain. Begitu ketemu membongkar-bongkar aib orang lain, tinggalkan itu. Kalau tidak ingin celaka hidupnya, mulai dirubah sudut pandang batinnya, mindset di dalam jiwanya, etika di dalam rasanya, muraqabah di dalam ruhnya, bahwa yang dicari, dikoreksi adalah iqra bin nafsi, dirinya sendiri yang kita baca, membaca pribadi kita. Kenapa kalau urusan untuk illallah berat, tapi urusan nafsu ini ringan? Oh, ternyata rasa butuhnya kepada nafsu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Semuanya bersumber daripada hubbud dunya ra'sun kulli khati'at, kecintaan kepada selain Allah. Dunia menjadikan sumber dosa dan malapetaka. Fafiru ilallah, bertobatlah dengan taubatan nasuha, senantiasa memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikuti ikhtiar yang benar dan sungguh-sungguh tawakal yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini zaman sudah zaman akhir. Ini zaman sudah sampai kepada apa yang diperingatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman tanbihul haq bil batil, bercampurnya barang hak dengan barang batil, barang batil dengan barang hak, kebatilan labelnya hak, barang yang hak dianggap batil. Na'udzubillah min. Ini zaman sholawat yang begitu agung, bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ayatnya tidak berubah, tetapi makna dan pemahamannya yang dipelesetkan. Solawat itu yang begitu agung. Kenapa Allah bersolawat, malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ini masalahnya ada di dalam pemaknaan daripada solawat. Bahwa solawatnya Allah kepada Rasul itu maknanya ridho. Allah memberikan ridho, keridhaan, kemuliaan, kesejahteraan, keselamatan kepada baginda Rasul. Malaikat mendukung sepenuhnya sami'na wa ata'na dengan qala Allah, dengan iradahnya Allah yang memberikan salawat salam kepada Rasulullah sebagai bekal kerasulannya hadir di bumi. Dadi tutone Gusti Allah, utusan Allah untuk membawa manusia kembali kepada Allah, menyebarkan rahmatan lil alamin. Allah bersolawat
kesejahteraan hidup dan keselamatan hidup. Malaikat berselawat, bagaimana selawatnya malaikat? Sami'na wa ata'na. Totalitas menjadi pelayan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Apa visi misinya? Menyelamatkan kita manusia. Maka manusia bersolawat salamlah kepada Rasul. Artinya apa? Mendukung satu frekuensi perjuangan Rasul. Hasilnya solawat kesejahteraan hidup, salam keselamatan hidup, qalbun salim dan akhlakul karimah. Ini yang harus kita perjuangkan. Solawat yang begitu murni, urusan malakut, urusan lauhil mahfuz, urusan daripada keagungan dan kebesaran Allah dan para malaikat bersolawat. Tetapi di zaman akhir diacak-acak oleh syaitan laknatullah. Ojo solawat, ojo sampai pedih, godhemu akeh. Ojo solawat, ojo sampai pedih warungmu laris. Moco selawat aja sampai pedot. Apa sing dadi penjalukan gak bakal ditolak karo Gusti Allah. Kowe njaluk apa wae ujung-ujunge njaluk duit. Saudaraku rahimakumullah. Kenapa ini yang diserang oleh Dajjal laknatullah? Karena begitu manusia pemahaman tentang selawat sudah dibelokkan, sudah keliru. Mau jutaan selawat yang dibaca tidak akan mampu membawa pencerahan dalam jiwa. Solawat dijadikan barter kebatilan nafsunya. Itu penghinaan yang sejati. Itu pelecehan atas solawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan fatwa? Bukan tukang alim, bukan pedagang, tetapi manusia yang notabene dianggap sebagai ahli agama. Maka benar sabda Rasulullah, di zaman akhir Islam ini penghancurnya adalah apa? Yang menghancurkan adalah manusia yang dianggap sebagai tokoh-tokoh dalam beragama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, yang paling aku takuti setelah aku wafat adalah ulama usu, orang yang sudah dianggap jadi panutan tetapi tidak mampu menerangkan, memberi contoh, membawa umat menuju kebenaran ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kaya yang suruh, maka hasilnya adalah kebakhilan, mending hartanya digunakan untuk kerusakan. Itu pun bahaya. Orang yang diberikan ilmu, dia membawa ilmunya untuk kemungkaran, diberikan jabatan menuju kemungkaran. Orang yang hidupnya sederhana tidak sabar menjadi munkar. Tetapi tingkatan kemungkaran yang paling bahaya adalah ulama usu, ulama ul ghaflah. Ulama dianggap sebagai ulama tokoh tetapi merusak ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terputus baca selawat tapi tidak sambung kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua dibarter untuk urusan dunia. Puasa untuk dunia, puasa Rajab fadilahnya dunia, puasa nisfu Sa'ban, puasa Maulud, puasa apapun fadilahnya urusan dunia dan dunia, urusan nafsu dan nafsu. Kapan urusan untuk menjernihkan batin kembali kepada Allah, bergabung di alam rasanya Rasulullah? Ini enggak main-main di zaman akhir, dan ini sudah sangat umum. Maka berhati-hatilah menjaga niat dan etikanya. Jangan sampai salah alamat, salah jalan. Na'udzubillah min. Dan jaga selalu kesadaran hakiki, syahadatain, jaga selalu. Syahadatain, jaga kesadaran tentang keagungan Allah dan akhlak Rasulullah. Jaga agar kita tetap tersambung dengan tuntunannya Rasulullah. Semakin kuat syahadatain, kesaksian, kesadaran tentang keagungan dan kebesaran Allah, menjadikan semakin kuat ruhul jihad mengikuti tuntunan Rasulullah.
Hubbud dunia, kesadaran, kesaksian tentang keagungan Allah yang melemah menjadikan ruhul jihadnya lemah, ruhul jihad lemah menjadikan semakin samar tuntunannya Rasulullah, semakin tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudaraku rahimakumullah, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita, keluarga besar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah, dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalani hidup ini dengan baik dan benar sesuai kehendak Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku rahimakumullah, tentunya tidak cuma dibahas, tetapi kesanggupan untuk berjuang. Mulai detik saat ini berjuanglah, koreksi dalam diri kita. Oh ternyata aku ini masih pendendam, oh ternyata temperamen pemarah, oh ternyata sombong, oh ternyata bakhil, oh ternyata licik, oh ternyata penipu, pembohong. Bongkar semuanya, karena itu adalah penyakit-penyakit yang menghalangi perjuangan kita menuju Allah. Itulah musuh sejati, itulah perjuangan yang besar, jihadul akbar, jihadul nafsi. Inna aduwwum mubin, inna syaitan lahum aduwwum mubin. Syaitan itu musuhmu yang paling nyata. Apa syaitan? Amarah adalah nafsu syaitan, ya. Bukan pocong genderuwo yang ada di bawah pohon besar, bukan setan itu. Di dalam Quran diulang-ulang, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang paling nyata. Setan seperti amarah itu setan. Nafsu amarah, nafsu setaniyah, kesombongan. Ana khairu minkum, ana khairu minna, ana khairu minkum. Adikan adikuna sopo siro sopo. Itu musuh yang nyata. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Adalah ternyata bukan di pucuk gunung, setonnya nom jeru dodone dewi. Itu musuh yang nyata. Sudah berapa hari, sudah berapa kali, sudah berapa besar kesungguhan kita memerangi. Sudah pernahkah kita perang total dengan setan kita? Sudah pernahkah kita betul-betul mencurahkan seluruh energi kehidupan kita yang diberikan Allah untuk menaklukkan setan kita? Sebab itu musuh. Saudaraku rahimakumullah, kalau itu takluk, kesombongan hilang, sirna, takabur, ujub, riya sirna, keakuan sirna, maka yang muncul baru baru menghamba, baru Abdullah. Setelah bisa dipercaya, baru lahir Muhammad. Kita menjadi pribadi yang terpuji, terpuja dan terpuji di hadapan Allah dan seluruh makhluk. Diumumkan Allah di malakut bahwa Fulan bin Fulan adalah Muhammad akhir zaman, hambaku yang terpuji. Diumumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setia sebagai hamba Allah dan dapat dipercaya, baru akan terpuji langkah lahir dan batin kita menjadi Muhammad akhir zaman, umat baginda Rasul Muhammad yang mewarisi akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara rahimakumullah, ini tentunya hikmah yang bersama-sama mari kita berjuang di dalam memperingati Maulid Nabi di tahun ini. Mari kita peringatkan diri kita untuk berjuang. Sudah tahu kita ini sifatnya buruk, pemarah,
itu sering dendam, sakit hati, sudah tahu kebiasaannya iri, dengki, membongkar-bongkar, menjelekkan, memfitnah, sudah tahu ini adalah nafsu, tapi tidak pernah diperangi, dijauhi. Kalau ada saudaranya yang membantu, malah diusir. Sudah tahu di lehernya melingkar ular kobra siap matuk, tidak pernah diusir, ditangkap, dibuang. Ada saudaranya yang mau membantu untuk mengusir ular dari punggungnya, malah dimarahi. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas musuhnya tidak di mana-mana, di dada kita. Kemalasan, hubud dunia, kesombongan, mari diperangi mulai malam ini, sehingga yang hadir adalah ketenangan hati, tatmainul qulubi qalbin salim, yang memancar dalam akhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Subhanallah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga membawa berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari awal sampai akhir. Secara kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk amalan masih sama, dan afdolnya puasa minimal 1 hari besok pagi, kalau enggak ya di bulan Maulud 1 hari, khususnya besok pagi yang tepat 12 Maulud. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walidina wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.